Halo, saya Muhammad Sidik dari Hybrid TX10 akan menjelaskan tentang apa itu stabilizer aki mobil dan motor. Jadi di banyak kasus banyak orang yang tidak mengerti apa itu stabilizer aki ya, terutama untuk mobil ya. Jadi ada pro dan kontra sebenarnya. Ada yang bilang nggak bermanfaat, ada yang bilang nggak ngepek, tapi banyak juga yang bilang sangat membantu, sangat bermanfaat dan bla 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 semuanya. Jadi saya akan menerangkan apa sih yang dimaksud stabilizer aki itu dan apa fungsinya, apakah benar mengaruh atau tidak. Jadi stabilizer aki mobil itu adalah rangkaian elektronik yang membantu melancarkan kelistrikan mobil yang diletakkan di aki mobil, letaknya paralel. Jadi seperti ini ya, ini stabilizer aki mobil Hybrid TX10 Gold Optima. Jadi peletakannya itu di paralel di akinya. Jadi kutub akinya ini plus merah min, masukkan di paralel gitu, dan setelah dipasang kok bisa berfungsi, apa yang menyebabkan dia berfungsi dan apa efeknya gitu. Jadi stabilizer aki mobil itu baik merek lain dan merek hybrid juga sama. Ini kita ada contohnya. Saya punya contoh ini dari Jepang asli. Saya beli khusus ya. Stabilizer aki ini dari Jepang dan kabelnya cuma 2. Nah, isinya jauh berbeda dengan yang gold ini. Ini diklaim harganya lebih mahal. Tapi setelah saya bongkar, itu sepertinya bukan rangkaian stabilizer aki, tapi lebih kepada kapasitor bank gitu loh. Dan hasilnya juga kurang memuaskan ini. Ini mungkin untuk sepeda motor ya, untuk kelas-kelas mungkin untuk kelas di kita itu kapasitasnya. Jadi dia ada kapasitas ya. Seperti kapasitor bank juga ada kapasitas. Jadi setiap aki mobil selain rangkaiannya, dia juga ada kapasitasnya. Semakin besar sisi mobil atau motor yang kita pakai, harus semakin besar juga kapasitas stabilizer akinya. Enggak semua stabilizer aki bisa dipakai di semua kendaraan, baik kendaraan yang 1000 cc sampai yang kendaraan truk 10.000 cc gitu semua bisa dipakai. Nggak bisa, nggak begitu sistem kerjanya. Jadi ada step by stepnya. Kalau untuk mobil bensin kita ada keluarin mungkin Gen 2 itu untuk bensin, nggak bisa solar. Jadi kalau pakai solar nanti nggak ngepek. Kita udah uji coba semuanya. Oke, kembali lagi kepada apa sih manfaat dan fungsinya. Jadi gini, stabilizer aki mobil ini membantu melancarkan sistem kelistrikan di mobil. Karena sistem kelistrikan di mobil itu adalah aki, pusat utamanya aki. Jadi dia dipasangkan di aki. Ada juga yang main lekter, colok ya. Ada beberapa tipe yang itu main lekter. Nah, itu intinya hanya untuk mempermudah pemasangan. Sebenarnya pada awalnya ya, pada prinsipnya dia mengambil di jalur aki gitu loh, dimasukkan di aki. Jadi mana yang lebih baik, yang lekter atau yang langsung di aki? Ya tentunya yang langsung di aki. Kalau di lekter itu kita colok di lekter. Kita juga punya tipe yang lekter juga, Esikon namanya ya. Kalau yang dicolok di lekter di samping praktis penggunaannya dan bisa dipindah-pindah ke mobil lain. Misalnya kita mau pindah ke mobil lain, tapi ada efek yang negatif, efek yang kurang baiknya itu dia adalah kurang ngefek di mobilnya gitu. Jadi kabelnya kecil. Jadi kalau kita colokin ke lekter ya, colokin ke lekter, terus dia harus mengambil jalur di aki dulu. Sementara jalur lekter ke aki itu paling besar kabelnya 1 mili atau di bawah 1 mili ya. Nah, itu yang bisa menghambat kestabilan listriknya. Ya. Sedangkan stabilizer yang langsung di aki itu dia bisa langsung mendorong, karena
yang punya kita itu membuat frekuensinya, meningkatkan frekuensi yang dari frekuensi standar 50 atau 60 Hz itu menjadi 200 Hz. Jadi frekuensinya lebih tinggi dan lebih cepat menghantar. Apa akibatnya jika dipasang ini terus alatnya konslet gitu ya? Apakah tidak bisa merusak aki? Apakah tidak merusak yang lainnya? Nah, pada dasarnya yang kita buat ini adalah dia sistemnya bunuh diri. Kalau alat ini konslet, alat ini bermasalah, dia hanya meledak di sini. Dia ada fuse dalamnya, ada protect, ada cut off. Jadi kalau seandainya dia rusak, dia cut off, putus. Dan setelah putus udah nggak ada hubungan lagi ke aki. Nah, apa yang bisa membuat aki drop? Itu kalau aki drop biasanya akinya dia punya daya charger sekitar tinggal 10%. Nah, kalau dipasang alat ini pasti ngedrop. Alat ini menghisap dulu. Jadi stabilizer ini menghisap daya strom di aki, setelah itu nyetop. Ya. Nanti kan di aki itu ada dari alternator diisi lagi. Nah, jadi stabilizer aki ini membantu bekerjanya aki. Jadi kalau aki itu tidak kuat, dia mendorong. Jadi makanya setelah dipasang ini ada yang starternya spontan, ada pengapiannya gede karena ada pengapian yang kurang gede karena sisinya kecil, sisi A ya. Terus dipakaikan stabilizer ini sisi A jadi besar. Sisi A itu adalah quote current ampere. Jadi arus yang mengalir dalam satu kabel itu, dalam satu rangkaian listrik itu per 30 detik. Jadi misalnya aki kita di mobil tuh CCA-nya 300 CCA ya. Dipakai ini bisa naik menjadi 550 CCA. Artinya dalam satu arus itu dalam 30 detik yang tadinya 300 ampere, kalau 300 detik dibagi 30, 300 ampere dibagi 30 kan 10 kan. Ini jadi 10 ampere, jadi 550 ampere meningkat jadi hampir 20 ampere gitu. Terus tegangannya gimana gitu. Jadi fungsi alat ini adalah membantu kinerja aki. Jadi aki yang kurang maksimal, aki yang biasanya aki mobil itu kalau sudah dipakai beberapa tahun kinerjanya menurun. CCA-nya dijamin menurun, resisternya naik. Jadi ada di aki itu ada 4 yang dihitung ya. Jadi kesehatan aki. Terus daya charger, tegangan, CCA, ada 5 sorry. CCA sama hambatan current-nya. Jadi CCA-nya yang dihitung utama itu adalah CCA dan hambatan. Jadi kalau tegangannya itu normal dia tegangan, nggak bisa dirubah. Terus yang bisa dirubah itu CCA sama hambatan. Ya, ini alat ini bisa mengubah CCA dan hambatan. Jadi kalau diukur dengan aki analyzer, aki yang udah replace, yang harusnya udah diganti, jika dipasang alat ini menjadi good baterai. Kenapa? Karena CCA-nya dan resisternya itu meningkat. Kalau CCA-nya meningkat bagus, kalau resisternya menurun yang bagus. Jadi kalau dipasang alat ini CCA meningkat, resistennya menurun. Jadi stabilizer ini adalah sangat membantu dalam kinerja kelistrikan. Apakah hanya kelistrikan, tidak ke mesin? Ya, mobil-mobil sekarang itu mesinnya tergantung kelistrikannya. Kalau kelistrikannya jelek, pasti kinerja mesinnya juga jelek. Jadi makanya setelah pakai stabilizer ini, kinerja aki meningkat, kinerja aki menjadi sempurna sehingga kinerja mesin juga menjadi sempurna. Contohnya gini, kalau aki yang lemot itu pasti pembakaran untuk mobil bensin ya, pembakarannya di koil dan di eco itu menjadi lemah. Nah, setelah pakai alat ini, setelah kinerja aki maksimal itu menjadi sempurna. Kenapa kalau koil lemah bisa menjadi berat mesin, boros? Jadi dalam satu mesin itu ada pembakaran. Jadi kalau
kompresi ya. Jadi mesin itu pistonnya itu menekan kompresi udara dan bahan bakar. Itu kalau apinya kecil, dia pembakarannya bisa jadi tidak sempurna dan tidak semua terbakar. Jadi tenaganya itu, misalnya contohnya aja tenaganya harusnya 100, dia cuma tenaganya cuma 75 karena yang terbakar tidak semuanya ya. Dan yang tidak terbakar itulah menjadi plek-plek di ruang mesin. Tetapi kalau pembakarannya apinya besar, apinya maksimal, apinya sempurna, begitu kompresi ditekan, pembakarannya semua itu terjadi pembakaran seluruh bahan bakar dan campuran udara itu terbakar semua, itu yang mengakibatkan tenaga menjadi 100%. Itu yang bisa membuat mesinnya menjadi ringan ya, tenaganya menjadi ringan, tarikannya juga enteng karena tenaganya maksimal. Kalau tenaganya separuh-separuh itu yang membuat berat, mesin berat, boros, kadang-kadang knalpot bisa hasap hitam. Oke. Jadi stabilizer di sini adalah sangat berguna, apalagi untuk mobil-mobil yang udah tua, yang aki mobilnya udah mulai lama, atau kelistrikannya udah mulai, kabel-kabel kelistrikannya udah mulai bermasalah berat, resistannya udah tinggi, sangat baik menggunakan stabilizer aki ini. Oke, sampai di situ dulu penjelasan saya tentang stabilizer aki mobil. Lanjut kita nanti di waktu dan kesempatan yang lanjut, kita akan bahas lagi tentang stabilizer aki mobil lagi yang lain lagi. Salam dari saya, Hybrid CX-10, Junaid John Muhammad Siddiq.